Nah, lucunya adalah sebagian orang Kristen bahkan pendeta hari ini mengajarkan bahwa engkau akan memperoleh secara jasmani. Kalau engkau memberikan perpuluhan, maka engkau akan memperoleh 100 kali lipat. Bahkan ada pendeta yang mengajarkan bahwa kita bisa berinvestasi dalam kerajaan Allah. Kenapa? Tuhan kita kaya. Ketika engkau memberi 10 juta, maka akan kembali hasilnya kepadamu juga 1 miliar. Begitu, saudara-saudara. Apakah itu artinya, saudara-saudara? Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Markus pasal yang ke-10, ayat 28 sampai ayat yang ke-31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Nah, saudara, pada April tanggal 19 tahun 1993, saudara-saudara, di Waco, Texas, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menggemparkan, saudara-saudara. Hari itu atau pada tanggal itu adalah hari ke-51 di mana perundingan antara pihak kepolisian dan pihak atau kelompok bernama Branch Davidian itu menemui kebuntuan, saudara-saudara. Nah, saudara, menariknya adalah kelompok ini dituding oleh berbagai pihak karena mereka melakukan praktik kekerasan seksual kepada anak-anak juga. Bahkan mereka melakukan penyalahgunaan senjata api. Dan kejadian atau dugaan mereka ternyata benar, saudara-saudara. Pada hari ke-51 terjadilah sebuah peristiwa di mana dari dalam kelompok atau dari dalam kompleks Mount Carmel itu, saudara-saudara, berhamburan timah panas yang menyerang kepolisian yang mengepung mereka. Dan akhirnya, saudara-saudara, pada hari itu juga FBI menyerbu masuk ke dalam kompleks tersebut dengan menggunakan artileri lengkap, saudara-saudara, dan beserta dengan senjata atau kendaraan lapis baja. Dan akhirnya 76 orang pengikut setia dari Branch Davidians ini meninggal dunia, termasuk pemimpinnya yang bernama David Koresh. Saudara, David Koresh ini adalah seorang yang sebenarnya nama aslinya adalah Vernon Howell. Dia ini adalah seorang pemimpin karismatik, saudara-saudara, yang menarik begitu banyak orang untuk bergabung dengan dirinya. Dan menariknya adalah kelompok ini atau Branch Davidians ini mengajarkan kepada pengikutnya, inti ajarannya adalah akhir zaman itu sudah dekat. Orang atau mereka yang mau berpartisipasi untuk diselamatkan itu harus meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti David Koresh ini di tempat yang namanya Mount Carmel itu, saudara-saudara. Dan tidak sedikit dari antara pengikutnya itu adalah anak-anak muda yang masih mencari jati diri, saudara-saudara. Atau bahkan diantaranya adalah orang-orang yang merasa putus asa dengan kehidupannya. Dan tentu saja seperti ajaran menyimpang yang lain, saudara-saudara, David Howell juga mengajarkan tentang upah untuk mereka yang mengikuti dirinya. Dan ayat yang barusan kita baca tadi adalah ayat yang digunakan juga oleh David Koresh untuk menarik orang-orang. Bahwa orang yang meninggalkan segala sesuatu demi Injil dan demi aku, ya, kata David Koresh, akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladangnya. Bahkan akan menerima hidup kekal. Saudara-saudara, ini adalah satu kejadian yang menarik dan saya sengaja mengangkat kejadian ini. Karena kejadian ini menggambarkan ada begitu banyak mispersepsi orang, termasuk orang Kristen terhadap perkataan Yesus dalam bagian yang tadi kita baca. Upah mengikut Yesus.
Saudara, kalau dikatakan upah mengikuti Yesus, apa upahnya? Ketika kita meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Saudara, hari ini ada banyak orang, kalau saudara cari di YouTube bahkan, ada orang-orang yang mengatakan bahwa ketika engkau menjadi Kristen, maka ada upah yang menanti engkau. Saudara-saudara akan menemukan ada banyak sekali ajaran-ajaran yang kemudian memberikan slogan-slogan, bukan kita yang mengejar berkat, melainkan Tuhan yang akan memerintahkan berkat datang kepada umat Tuhan atau orang-orang yang mengikut Tuhan. Jadi ada sebuah janji bahwa berkat akan mengikuti kita. Ada sebuah janji bahwa kita akan mendapatkan hidup yang berkelimpahan. Ada sebuah janji bahwa kita akan mengalami kunci terobosan dalam keuangan. Bahkan saudara-saudara dikatakan hak dan berkat itu adalah milik bagian orang-orang pilihan Tuhan. Dan kita bisa mengambilnya, saudara-saudara. Saudara, saya ingin mengatakan bahwa memang di dalam Alkitab bisa saja orang salah mengerti ketika melihat bahwa ada sebuah janji atau ada sebuah upah yang menyertai orang percaya. Termasuk ayat yang tadi kita baca, saudara-saudara, dalam Markus pasal 10. Bagaimana Yesus mengatakan bahwa engkau akan menerima 100 kali lipat karena engkau telah meninggalkannya. Tetapi saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa sebagai orang percaya kita seharusnya punya tanggung jawab untuk belajar firman Tuhan dengan baik. Bukan asal memahami atau lebih tepatnya memaksakan pemikiran kita untuk menafsirkan Alkitab. Dan saya mengajak saudara-saudara untuk mengerti sebenarnya maksud Yesus ketika mengatakan upah akan menerima 100 kali lipat. Maksudnya itu apa, saudara-saudara? Nah, karena itu saudara, saya mengajak kita untuk melihat bagian ini lebih dekat. Di dalam Markus pasal 10, 28-31 ini, saudara-saudara, di bagian pertama, saudara-saudara, di ayat yang ke-28, Yesus atau Petrus berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu. Kami meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Saudara, kenapa Petrus mengatakan hal tersebut sehingga Yesus harus merespon, engkau akan menerima 100 kali lipat. Saudara, kalau kita perhatikan bagian perikot sebelumnya, ada sebuah kejadian yang melatar belakangi kejadian ini. Ketika Petrus ngomong, kami ini udah meninggalkan segala sesuatu. Konteks itu adalah kisah atau peristiwa orang muda yang kaya, saudara-saudara. Jadi di situ saudara saya kira saudara familiar dengan kisah ini. Dikatakan bahwa ada seorang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Lalu kemudian orang itu mengatakan, guru yang baik, apa yang harus aku peroleh, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Lalu kemudian Yesus mengatakan, kamu tahu seluruh hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang dan sebagainya, hormati ayah dan ibumu. Lalu kemudian kata orang tua, orang muda itu, guru, semuanya itu sudah kulakukan sejak muda. Saudara, kalau saudara berjumpa dengan orang yang seperti ini, dia adalah orang muda, yang masih muda, sudah jadi pemimpin, kaya pula. Dan sejak kecil, saleh pula. Saudara, orang seperti ini mungkin adalah orang idaman. Bagi saudara mungkin ini menantu idaman. Atau bagi saudara yang mencari pasangan, ini adalah pasangan yang idaman sekali, saudara. Ketika orang kaya itu datang kepada Yesus, dia mengatakan, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Karena aku sudah melakukan semuanya. Dan jawaban Yesus adalah seperti mungkin dalam tanda kutip, orang-orang yang berkata juga hari itu, lakukanlah hukum Taurat atau lakukanlah hukum agama. Lalu kemudian anak muda ini, saudara-saudara, saya membayangkan anak muda ini kemudian berkata dalam hatinya, tuh kan? Atau anak muda ini mengatakan, bingo, saya sudah melakukannya, saya qualify untuk memperoleh hidup kekal. Lalu kemudian Yesus mengatakan, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah kepada orang miskin, maka engkau beroleh harta di sorga. Dan kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, saya kira perkataan Yesus ini adalah perkataan yang mind blowing. Perkataan yang tidak diduga-duga oleh sang anak muda tersebut. Tadinya dia berpikir bahwa Yesus mengatakan apa yang dia pahami tentang seharusnya hidup kekal itu. Melakukan semuanya, hukum Taurat dan sebagainya.
Tapi kemudian Yesus melakukan atau Yesus meminta sesuatu yang lebih dari yang dia pikirkan. Yang Yesus minta adalah pergi, jualah, berikanlah kepada orang miskin, kedatanglah kemari dan ikutlah aku. Kalau engkau ingin memperoleh yang kekal, kamu lepaskan semua yang engkau punya. Saudara perhatikan ayat itu, Yesus bilang, jualah, berikanlah, maka engkau akan beroleh harta. Bagaimana mungkin memperoleh harta kalau engkau melepaskannya? Tetapi itulah kerajaan Allah. Kerajaan Allah sedang berbicara bukan sesuatu yang jasmani. Kerajaan Allah sedang berbicara tentang sesuatu yang kekal. Kerajaan Allah berbicara tentang sesuatu yang lebih dari sekadar apa yang bisa engkau kumpulkan buat dirimu sendiri. Bahkan engkau melepaskannya demi kerajaan Allah. Itu perkataan Yesus. Saudara-saudara, ikutlah aku. Nah, saudara-saudara, ketika menyiapkan bagian ini, saudara-saudara, saya langsung tiba-tiba teringat tentang sebuah lagu sekolah minggu. Apa yang dicari orang? Uang. Betul ya? Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Saudara-saudara. Saudara, lagu sekolah minggu itu adalah lagu yang saya percaya muncul dari sebuah pengamatan. Bahwa memang hari ini semua orang mencari sesuatu yang mengamankan dirinya. Semua orang mencari sesuatu untuk membahagiakan dirinya. Dan dengan uang katanya kita bisa membeli segala sesuatu. Ini bukan hal baru. Ini hal yang sudah ada sejak orang kaya itu. Tetapi ketika Yesus menantang orang muda itu, Yesus menantang untuk melepaskan apa yang paling penting demi mengikut Yesus. Melepaskan apa yang engkau anggap paling berharga dalam hidupmu untuk mengikut aku, kata Yesus. Karena disitulah letak kekekalan. Dan kita tahu sama-sama bahwa cerita ini kemudian berakhir pada kekecewaan anak muda itu. Dia menjadi kecewa. Lalu kemudian dia pergi sebab banyak hartanya. Yesus kemudian meresponi sikap orang muda itu dan mengajarkan kepada murid-muridnya. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Dan saudara perhatikan, respon dari para murid itu adalah gempar. Dan mereka kemudian berkata satu dengan yang lain, kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan, saudara? Siapa yang bisa diselamatkan? Nah, ini adalah peristiwa yang kemudian melatar belakangi perkataan Petrus tadi. Petrus bilang, kami ini Tuhan, atau kami ini guru. Kalau engkau berkata bahwa orang kaya gak bisa masuk kerajaan Allah, karena dia tidak siap meninggalkan segala sesuatu. Kami nih Tuhan, kami nih udah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Kami meninggalkan pekerjaan kami meninggalkan keluarga kami meninggalkan segalanya dan mengikut engkau menjadi penjala manusia. Itu peristiwanya, saudara. Dan menariknya adalah Yesus bersikapnya begini. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibu bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang akan pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Saudara, apakah berarti mengikut Yesus akan membuat kita diberkati 100 kali lipat? Saudara ingat baik-baik, Yesus mengatakan orang itu pada masa ini, berarti Yesus lagi ngomong tentang hari ini juga. Ketika Petrus mengatakan kepada Yesus, aku meninggalkan segalanya, kami meninggalkan segalanya demi engkau Yesus. Yesus bilang hari ini juga engkau menerima 100 kali lipat. Nah saudara, kalau bagian ini kita artikan secara harafiah atau literal seperti yang dilakukan oleh sebagian orang Kristen yang mengartikan bahwa ketika kita meninggalkan Yesus maka kita akan diberkati 100 kali lipat, maka saya rasa kita keliru. Saya rasa ada banyak keberatan soal itu. Kenapa? Karena argumen saya yang pertama adalah jangan lupa saudara-saudara, Yesus mengatakan hari ini. Kalau hari ini atau pada masa ini, Yesus lagi bilang bahwa sekarang juga. Pertanyaannya, apakah Petrus meninggalkan perahunya, lalu kemudian Yesus bilang hari ini juga, berarti Yesus
Petrus serta-merta punya perahu 100 kali lipat. Petrus meninggalkan keluarganya, apakah berarti kemudian Petrus memperolehnya 100 kali lipat? Yesus mengatakan literal pada masa ini. Jadi kalau kita mau mengartikan ayat ini secara literal 100 kali lipat, maka kita keliru. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, jangan lupa bagian sebelumnya Yesus barusan ngomong, kalau kamu mau memperoleh hidup kekal, maka kamu harus meninggalkan segalanya, ikut aku. Yesus justru mengajarkan kepada orang muda untuk melepaskan yang kamu punya. Nah, lucunya adalah sebagian orang Kristen bahkan pendeta hari ini mengajarkan bahwa engkau akan memperoleh secara jasmani. Kalau engkau memberikan perpuluhan, maka engkau akan memperoleh 100 kali lipat. Bahkan ada pendeta yang mengajarkan bahwa kita bisa berinvestasi dalam kerajaan Allah. Kenapa? Tuhan kita kaya. Karena Tuhan kita kaya, maka ketika engkau memberi 10 juta, maka akan kembali hasilnya kepadamu juga 1 miliar. Begitu saudara-saudara. Apakah itu artinya saudara-saudara? Nah saudara-saudara, saya kira pengertian seperti ini keliru sekali. Mengenai bagian ini saudara, lantas demikian apa maksudnya 100 kali lipat? Ada penafsir yang mengatakan bahwa 100 kali lipat itu sedang berbicara bahwa engkau akan menerima keluarga di dalam Tuhan. Karena Yesus mengatakan engkau akan memperoleh saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, saudara-saudara 100 kali lipat. Rumah 100 kali lipat. Jadi ada penafsir yang mengatakan bahwa ketika engkau mengikut Yesus maka engkau memperoleh keluarga di dalam kerajaan Allah. Makanya ada lagunya saudara, keluarga kerajaan Allah, ya kan saudara. Saudara akan mempunyai saudara-saudara seiman 100 kali lipat. Maksudnya bukan jumlahnya 100 tetapi jumlahnya banyak. Saudara akan punya rumah, apa itu rumah? Ya rumah di sorga yang banyak. Saudara, menurut saya tafsiran seperti ini adalah tafsiran yang bisa diterima. Karena menurut saya masuk logikanya Alkitab atau masuk logikanya Yesus atau logikanya firman Tuhan. Tetapi menurut saya sebenarnya diberkati 100 kali lipat itu tidak sedang bicara tentang punya ibu, punya saudara, punya rumah. Menurut saya diberkati 100 kali lipat itu sedang berbicara tentang sesuatu yang lain. Diberkati 100 kali lipat itu bukan diukur berdasarkan kepemilikan. Karena menurut dunia atau standar dunia, hidup yang diberkati itu adalah berdasarkan kepemilikan. Makanya orang kaya itu saudara merasa bahwa dia telah mendapatkan hidup yang diberkati karena dia punya sesuatu. Saudara, hidup yang diberkati itu bukan diukur berdasarkan kepemilikan keluarga, kepemilikan rumah, atau kepemilikan ladang. Dunia mengatakan ini bahagia. Tetapi 100 kali lipat kata Yesus itu sedang berbicara tentang sebuah ungkapan yang menyatakan kualitas ultimat. Kualitas yang lebih tinggi daripada apa yang dunia katakan, kira-kira begitu. 100 itu adalah 10 kali 10. 2 kali angka kegenapan di dalam budaya Yahudi, saudara-saudara. Sehingga Yesus ingin bilang bahwa kualitas kebahagiaan atau kualitas hidup yang diberkati yang kamu dapat ketika engkau meninggalkan segala sesuatu itu lebih tinggi dari yang dunia kasih. Begitu saudara. Dan ini adalah standar Allah. Ini adalah kehidupan yang diberkati. Dan saudara jangan lupa di ayat itu Yesus bilang begini, engkau akan memperoleh 100 kali lipat meski garis bawah itu harus melalui penganiayaan karena iman. Saudara, bagaimana mungkin saudara bahagia pada waktu dianiaya? Sekali lagi, kalau kita menafsirkan 100 kali lipat rumah dan sebagainya, itu keliru karena ada aniaya. Sehingga Yesus ingin mengatakan bahwa meskipun kamu mengalami aniaya karena aku, kebahagiaanmu itu lengkap dan penuh. Ultimat karena engkau meninggalkan segala sesuatu. Engkau merasakan kehilangan, oke. Engkau merasakan penderitaan, ya. Karena mengikut Yesus pasti punya konsekuensi, saudara-saudara. Tapi Yesus ingin mengatakan, ketika engkau mengalaminya, sadarkah engkau bahwa hidupmu itu diberkati karena standar diberkatimu itu bukan seperti standar dunia. Saudara, ketika saya mempersiapkan bagian ini, perhatian saya tertuju kepada sebuah lukisan, saudara-saudara. Sebuah lukisan karya seorang seniman bernama Rembrandt, saudara-saudara.
Rembrandt ini menurut saya adalah seorang seniman yang luar biasa. Dia melukiskan sebuah kisah perumpamaan yang Yesus pernah katakan tentang kerajaan Allah. Yaitu perumpamaan harta yang terpendam yang dilukiskan oleh Rembrandt ini, saudara-saudara. Di dalam perumpamaan itu, saudara-saudara, Matius pasal 13 ayat 44, saudara akan bisa menemukan perumpamaan ini. Dikatakan bahwa hal kerajaan sorga itu adalah seperti harta terpendam. Di mana ada seorang petani yang menemukan harta tersebut. Lalu kemudian ketika dia menemukan harta itu, lalu dia menguburnya, lalu dia jual segala sesuatu yang dia punya demi membeli ladang itu supaya mendapatkan harta itu. Jadi ada harta yang mengcapture hati dari sang petani itu sehingga dia mau punya harta itu, dia jual semua yang dia punya. Saudara, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat lukisan ini sekali lagi. Rembrandt, saudara-saudara, pada tahun 1635 dia melukiskan lukisan atau peristiwa interpretasi dia terhadap perumpamaan harta yang terpendam itu. Kalau saudara perhatikan di dalam lukisan tersebut ada seorang petani lengkap dengan sekop di tangan kanannya. Dan petani ini saudara-saudara mempunyai sebuah gestur yang menarik. Dia melihat ke belakang. Saudara, di belakang atau ada dua panorama, ada satu panorama saudara-saudara di bagian kiri, ya bagian sebelah kiri itu adalah panorama ladang dan kota. Tempat tinggal yang ramai, yang penuh dengan ya hidup saudara-saudara. Orang dunia mengatakan inilah kebahagiaan itu ketika engkau bisa tinggal di pusat keramaian, engkau punya segalanya. Dan petani itu melihat ke belakang saudara-saudara dengan satu ekspresi. Kalau saudara perhatikan ekspresinya adalah ekspresi yang seperti merasa sedih, merasa meninggalkan segala sesuatu, lagi membayangkan atau lagi bergumul saudara-saudara dengan dunia di belakangnya. Satu ekspresi yang mempertimbangkan ada kenikmatan di belakang itu. Tetapi petani ini saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, di bagian sebelah kanan itu ada harta yang terpendam. Tetapi menariknya berbeda seperti apa yang dikatakan Yesus bahwa petani itu menemukan harta dalam tanah. Kalau saudara lihat, harta yang ditemukan petani itu adalah harta yang ditemukan bukan di ladang, tetapi di kaki bukit. Betul ya? Dan di sebelah kanan saudara lihat, itu ada tembok, ada gerbang. Loh, ini kok beda? Begitu kan? Kenapa dalam ceritanya itu di ladang, tapi kenapa Rembrandt melukiskannya di kaki bukit? Saudara, Rembrandt punya maksud. Ketika dia melukiskan itu kaki bukit, kalau saudara perhatikan, di situ tempat itu adalah sebuah goa. Jadi sang petani ini menemukan harta itu bukan dalam tanah tetapi di dalam goa. Harta ini sebenarnya apa saudara? Harta ini sebenarnya adalah Yesus. Loh kok bisa? Saudara, Yesus disalibkan di luar tembok Yerusalem. Betul? Dan kemudian Yesus dikubur di dalam gua batu. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh Rembrandt. Harta terpendam itu adalah Yesus. Jadi sang petani ini ketika menemukan harta yang terpendam, dia menemukan Yesus di sana. Tetapi kemudian hatinya dipenuhi dengan sebuah dilema karena dia melihat ke belakang. Wow, kalau saya mengambil Yesus, maka saya harus meninggalkan segala sesuatu yang di belakang itu. Itulah sebabnya kenapa saudara, menurut saya lukisan Rembrandt ini begitu meaningful. Karena melukiskan apa yang sedang kita bahas. Upah mengikut Yesus. Menurut saudara, upah mengikut Yesus itu apa? Menurut saya, upah mengikut Yesus adalah Yesus itu sendiri. Upah mengikut Yesus adalah Yesus itu sendiri. Di mana harta yang sesungguhnya adalah engkau berjumpa dengan Yesus. Engkau berjumpa dengan pribadi ilahi yang menjadi manusia, yang menyatakan dirinya secara lengkap, menyatakan dirinya secara utuh kepada kita manusia berdosa, sehingga kita menemukan Tuhan. Saudara, harta terindah di dalam hidup kita adalah keselamatan. Tapi bagi saya keselamatan itu bukan masuk surga semata, tetapi keselamatan itu sedang berbicara tentang Tuhan. Tuhan yang daripadanya kita diciptakan. Tuhan yang daripadanya adalah kebenaran.
Tuhan yang daripadanya adalah hidup. Dan kita kembali kepada Dia. Kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada hidup, kembali kepada kebenaran. Kita manusia berdosa, kita manusia sesat, kita manusia tenggelam di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Kita manusia tenggelam di dalam keinginan-keinginan dunia. Kita manusia merusak diri kita sendiri oleh karena berbagai macam hawa nafsu, keinginan yang kita punya. Kita manusia berdosa, saudara-saudara. Bahkan ada banyak orang Kristen di luar sana yang menjalani kehidupan Kristennya, tetapi hatinya penuh dengan keinginan dunia. Satu kali saudara-saudara di dalam sebuah perbincangan saya menyimak. Ada ibu-ibu yang mengatakan begini, si ini kemarin bajunya Chanel, tasnya Chanel. Waduh, kalau dia pakai Chanel, saya harus pakai yang lebih mahal. LV, ya gitu ya. Saya nggak tahu saudara Chanel sama LV mana yang lebih mahal ya. Ada sebuah pembicaraan saudara-saudara, wah si ini datang ke gereja pakai mobil Harrier. Wah kalau begitu saya harus beli BMW. Saudara-saudara, pembicaraan tersebut adalah pembicaraan yang terjadi di gereja. Dan sedih hati saya, kenapa orang Kristen harus seperti itu. Gelisah, marah ketika dirinya inferior dibandingkan orang lain. Tidak terima kalau misalnya sudah lama di gereja, tidak dihormati orang. Tidak terima kalau pendapatnya ditolak, orang tidak setuju dengan pendapatnya. Tidak terima kalau misalnya dihina orang. Ada orang Kristen yang hidup masih menurut standar dunia, bahagia di dalam standar dunia. Tetapi panggilan mengikut Yesus, ketika Yesus mengatakan 100 kali lipat, Yesus lagi bilang tentang sebuah kebahagiaan yang ultimat, hidup yang diberkati. Apa itu? Kekekalan. Apa itu kekekalan? Ketika engkau dan Tuhan, pencipta kita, ketika Tuhan kita, Allah yang daripadanya kita diciptakan, kita hidup berkenan kepada Dia. Kita hidup berkenan kepada Tuhan. Kita hidup bersatu kembali dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan. Itulah berkat sesungguhnya. Harta sesungguhnya adalah Yesus itu sendiri. Pertanyaannya adalah saudara-saudara untuk menutup perenungan kita hari ini. Apakah engkau telah menerima hidup kekal? Saudara mohon maaf. Kalau kita memaknai hidup kekal adalah masuk surga. Atau bahkan mungkin sebenarnya kita memaknai hidup kekal adalah selamat dari api neraka. Mohon maaf, mungkin Anda keliru. Saudara, hidup kekal itu sedang berbicara tentang ciptaan baru di dalam Yesus. Hidup kekal sedang berbicara tentang hidupmu yang menghasilkan kekekalan. Hidupmu yang menjalani kekekalan. Hidupmu yang memberikan kekekalan. Hidup kekal sedang berbicara tentang hati yang mengasihi Yesus. Hidup kekal sedang berbicara tentang pikiran yang seperti Yesus, yang diubahkan seperti Yesus. Hidup kekal sedang berbicara tentang hati yang bukan mengasihi dunia, tapi mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Pikiran yang bukan seperti pikiran dunia, tetapi pikiran seperti Kristus. Dan perbuatan yang meneladani Yesus. Yang kaya punya uang bisa satu saat bangkrut. Tetapi yang menaburkan kebaikan menjadi teladan seperti Yesus tidak akan pernah bangkrut. Maksudnya adalah kebaikannya tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah sirna. Sesuatu yang materi pasti bisa sirna dalam kondisi apapun. Tetapi sesuatu yang bersifat kebaikan, kesetiaan, nilai-nilai kerajaan Allah, kasih dan sebagainya tidak akan pernah sirna. Saudara, apakah saudara menemukan harta sesungguhnya dalam hidup saudara ketika saudara menjadi orang Kristen? Pertanyaannya, apa yang membuat engkau paling berbahagia? Mari kita berdoa.